Halo kawan Akurat, kembali lagi bersama saya Ratu Tiara, masih di acara Akurat Talk. Dan saat ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya Dian Eko Prasetyo. Nah Bang Dian, di studio Akurat Talk hari ini kita kedatangan salah satu tim basketball nasional terbaik di Indonesia. Ya kan? Sudah bisa terlihat dari trofi yang ada di depan kita. Siapa dia kira-kira? Ini dia, Tim Satria Muda. Congratulations once again Satria Muda Pertamina Jakarta. Kepada Pelita Jaya Bakri Jakarta yang bermain luar biasa sepanjang Nah kawan-kawan Akurat, ini dia yang tadi kita sudah janjikan, yaitu salah satu tim tersukses basketball nasional di Indonesia. Ini dia tim Satria Muda Pertamina. Udah terlihat hype banget ya, jadi studio Akurat Talk nih hari ini tuh bener-bener ramai banget. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan tim Satria Muda Pertamina ini. Nah mungkin yang mungkin kita akan tanyakan dulu, yang pertama ini adalah Satria Muda Pertamina ini kan akhirnya berhasil meraih juara ke-12 setelah yang kedua berturut-turut. Seberapa penting gelar ini untuk kalian? Yang paling penting dulu, Ju. Seberapa penting ya? Menurut aku sih penting banget ya, maksudnya ya kita pertama udah bikin history juga, kita udah bisa back to back champions juga. Itu juga buat pribadi, mungkin buat pribadi kita berlima di sini itu sejarah kita masing-masing lah, sejarah kita pribadi ya. Terus ya semoga kedepannya Satria Muda bisa ada history yang baru lagi lah. Kita punya target masing-masing pribadi lah kedepannya. Untuk Kak Lau sendiri, seberapa penting gelar ini? Yang pasti penting banget ya, karena ini sejarah juga gitu. SM katanya juga belum pernah juara di Bandung gitu. Jadi ini juara pertama di Bandung, lalu ini kita juga back to back setelah sekian lama nggak back to back. Lalu juara ke-12 ini juga juara terbanyak loh di seluruh Indonesia, di antara semua klub. SM dengan 12 juara ini jadi tim dengan juara terbanyak gitu. Jadi kita nyiptain sejarah baru lah buat Satria Muda. Iya, menciptakan sejarah baru. Nah, sebelum itu kita akan mulai dulu mungkin dari yang pertama, perkenalan dulu satu-satu untuk teman-teman Akurat supaya mungkin bisa lebih dekat dan lebih kenal, karena tema kita pada hari ini adalah lebih dekat dengan sang juara. Mungkin bisa dari Kak Lau dulu, dari sebelah kiri. Bisa say hello ke teman Akurat. Halo kawan Akurat, perkenalkan nama saya Laurentius Steven dari klub Satria Muda. Halo, saya Sandi Ibrahim, umur 26 tahun, posisi shooting guard. Status? Apa langsung aja nih semua satu-satu status, jadi biar penonton Akurat tahu, oh ini yang mana nih mungkin yang bisa jadi peluang buat saya. celah. Posisi apa sih? kiper. Halo, aku Juan Lauren dari tim Satria Muda, posisi power forward. Status? Status orang keberapa? Orang ketiga. Oke, yang paling belakang Kak Kelvin. Halo, untuk pemain Akurat, kenalin Kelvin Cenday dari Satria Muda, posisinya center. Oke, halo, saya Rizal Falconi, posisinya power forward sama kayak juga. Iya. Statusnya Oke, ya. Buat pertanyaan selanjutnya nih, di seri pertama kan berjalan lancar nih, dan SM juga hanya kalah sekali. Dan setelah itu di seri Bandung sempat ada COVID juga, dan sempat ditunda juga, baru mulai lagi Maret. Dan kondisi tim itu tuh gimana tuh? Karena kan di awal Maret juga kalian sempat menelan 2 kekalahan nih. Gimana? Bisa ceritain sedikit? Salah lu kan? Jadi itu yang pasti
karena di masa-masa yang COVID itu emang banyak dari kita juga ada beberapa yang kena juga. Jadi otomatis dibutuhkan waktu lah buat recover dari COVID itu juga. Lalu karena COVID juga kita nggak bisa latihan tim. Jadi udah sakit, kondisi drop, nggak ada chemistry gitu karena nggak ada waktu buat latihan. Jadi ketika kita baru mulai di awal, dan waktu itu juga kalau nggak salah kita ganti pemain impor juga. Nah itu jadi emang butuh waktu lah buat kita nemuin lagi chemistry, balikin lagi kondisi gitu. Tapi bagusnya juga kita ya di awal mungkin ada kalah, tapi menjelang akhir kita makin hari makin bagus, makin improve, dan akhirnya yang penting di ujungnya kita dan juara. Iya, apa namanya? Mungkin untuk ke Kak Sandi ya, kan setelah musim reguler tuntas ada jeda lebih dari 4 bulan karena agenda timnas. Nah, ketika gabung sama tim lagi itu perlu penyesuaian lagi nggak? Sebenarnya kalau waktu itu tuh kita struggle-nya karena nggak bisa latihan tim. Karena kan ada beberapa pemain juga yang ke timnas, terus juga jadi ya kita butuh penyesuaian lagi, terus juga kita harus kayak matengin lagi sistem bermain kita. Terus dengan jeda 4 bulan itu kerasa banget di round pertama itu pas lawan Hang Tuah kita nggak kalah start lah gitu, terus telat panasnya. Jadi emang jeda 4 bulan itu sangat krusial bagi kita, apalagi waktu itu tuh yang timnas tuh baru gabung 2 minggu sebelum playoff. Itu sih yang bikin kita struggle. Kalau sepanjang season ini mungkin bisa dibilang SM tim yang paling sedikit kalah kali ya. Menurut kalian nih apa sih keunggulan yang keunggulan SM yang nggak dimiliki tim-tim lain sampai kalian tuh sangat mendominasi? Juan, gimana? Ya kalau menurut aku sih, yang aku lihat ya, mungkin SM ya pertama dengan banyak pemain yang udah sering masuk final mungkin ya, beberapa kali masuk final juga. Mungkin kita udah lebih memiliki mental juara lah. Maksudnya kita punya mentalnya mungkin kita lebih baik juga, maksudnya dibandingin tim-tim lain kan. Terus kedua juga mungkin di tim Satria Muda juga kita memiliki size ya. Size kita kelihatan lah dari posisi 1 sampai posisi 5 itu, dari lapis 1 sampai lapis kedua merata lah. Kita size-nya mungkin bisa dibilang tinggi-tinggi. Kita juga size-nya juga badannya gede-gede dibandingin tim yang lain sih. Gitu sih. Nah, kalau misalnya berlaga di tuan rumah lawan gitu ya. Prawira di Bandung, apa nih kuncinya bisa menang 2 game langsung, tak ada pressure kah dari supporter? Kalau lawan tim tuan rumah yang pasti kita harus siapin mental lebih kuat lagi dan lebih tough lagi, karena otomatis kalau lawan tim tuan rumah pasti supporter mereka bakal habis-habisan gitu kan untuk support tim tuan rumah itu kan. Apalagi di Bandung itu kan Prawira punya base supporter tuh yang benar-benar kuat dari dulu ya, karena saya sempat 5 tahun bergabung di sana gitu. Jadi ngerasain gimana supporter itu bisa bikin pemainnya punya mental dan semangat yang bagus banget. Nah, untuk SM sendiri ya karena kita udah terbiasa dengan situasi seperti itu ya, maksudnya kita sudah bertahun-tahun ya, kalau bisa dibilang selama saya bergabung di SM 6 tahun itu kita selalu masuk final, jadi kita udah terbiasa dengan hype-nya, dengan euforianya. Jadi ya udah sikat aja, hajar aja di game lawan tuan rumah. Berarti memang mental juaranya ya. Ada tertutup ya. Oh ya, kan ini di final ketemunya Pelita Jaya lagi. Dan dengan mungkin kalau di tahun lalu bertiga di depan ini nih yang udah ketemu dengan Pelita juga, dan yang 2 di belakang baru. Udah juga. Apa yang membuat SM bisa menang dua game langsung tuh di final lawan Pelita Jaya? Sama sih kayak yang dibilang sama Juan tadi, mental juara sih itu yang pasti, karena ya ada waktu di game 2 terutama sih kita di awal kita udah ketinggalan hampir 11 poin di quarter awal, tapi
ya itu balik lagi, game itu nggak penting siapa yang menang di awal, tapi penting siapa yang menang di akhir tuh. Jadi kita pelan-pelan kita kurangin ketertinggalannya, kita perbaiki kesalahan-kesalahan, dan size itu juga ngaruh banget sih, karena kita secara size memang lebih unggul dan kita bisa manfaatin itu waktu itu. Mungkin juga untuk Kevin ya, saya mungkin mau menanyakan pengaruh dari 2 pemain asing gitu. Kevin, Kalau pemain asing menurut saya sih beri kita pelajaran juga di klub, dimana kita belajar ngeliat mereka main, mereka mau fight buat tim, terus mereka bisa nurunin egonya mereka buat sacrifice buat tim ini. Banyak sih sebenarnya, cuman ya Apakah Kelvin juga belajar dari mereka ya? ya tentu saja. Iya. Kan latihan bareng, tanding bareng, ngeliat Iya. apa namanya rutinitas mereka sebelum bertanding, cara mereka nanggepin lawan gitu. Oke. Di luar IBL, Indonesia kan akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup. Cuman sayangnya ya kurang beruntung karena tidak lolos. Kalau kalian sendiri melihatnya gimana nih? Ju, gimana Ju? Ju, kasih tahu Ju. Ya paling apa ya, bagus sih sebenarnya. Kita jadi tuan rumah FIBA World Cup, mungkin jadi apa ya, bisa jadi ilmu buat kita sih para pemain basket ya. Ada kesempatan bisa nonton langsung kan di Jakarta, bisa nonton langsung tim papan atas ya, pemain-pemain dunia, kelas dunia yang akan berlaga di Jakarta. Ya itu jadi apa ya, jadi pelajaran sih sangat berharga buat para pemain yang mungkin yang pemain muda yang ingin punya prestasi lebih tinggi. Mereka bisa nonton, datang, ntar bisa belajar dari para pemain dunia itu. Mungkin terakhir nih, ada pesan nggak untuk para penggemar bola basket di Indonesia? Apakah bola basket di Indonesia saat ini sudah menggeliat, salah satu olahraga yang menggeliat? Kasih tahu aja. Kalau untuk akhir-akhir ini sih, apalagi setelah meraih prestasi di SEA Games kemarin ya, wah kalau saya pribadi sih yakin banget ya, kita basket tuh udah makin maju ya. Maksudnya udah mulai populer, apalagi di kalangan anak-anak kecil dari umur-umur 4-5 tahun, 6 tahun gitu aja mereka udah dikenalin ke basket gitu. Jadi yang kita dulunya berpikiran bahwa bola itu merupakan olahraga yang sangat populer, sekarang basket juga di kalangan anak-anak komplek juga tahu gitu basket itu apa gitu. Jadi optimis lah untuk kedepannya, apalagi sekarang kan anak-anak muda juga size-nya kan juga udah mulai tinggi-tinggi ya, jadi bagus lah buat modal kedepannya. Rahasianya Iya. nggak ada rahasia. Senopati. Iya. Sering dangdut. Oh, tidak ada rahasia di antara kita. Nggak ada. Ntar aja.